semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Mungkin aku perkenalan diri lagi. Perkenalkan, nama aku Ritli Rizkyana Maula SPC, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 19, kelompok 3, NDH 30, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kali ini aku mau ceritain lagi tentang learning journal hari kedua aku, agenda 3, dengan tutor pengampu yang keren juga, masih sama. Tutor pengampunya Bapak Humam Arifin SKM MKes. Jadi untuk hari kedua ini pembelajarannya itu dengan asinkronus ya. Jadi kami harus belajar mandiri dengan mengerjakan tugas individu yang diberikan tutor pengampu pada hari sebelumnya. Jadi hari ini mungkin aku rada banyak ngerjain tugas individu dari pagi tadi udah ngerjain tugas yang pertama tentang aku, Smart ASN dan instansiku itu udah selesai. Kemudian ngerjain tugas individu yang selanjutnya itu yang smart government, upaya mewujudkan smart government dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Itu tugas keduanya, tugas individu kedua hari kedua. Jadi untuk hari kedua ini mungkin aku ada juga belajar tentang sistem merit dalam manajemen ASN dan mekanisme pengelolaan ASN-nya. Jadi mungkin untuk sistem merit aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih sistem merit itu. Jadi sistem merit itu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Kenapa sih PNS atau ASN harus menggunakan sistem merit? Nah, jadi di sini seluruh instansi baik pusat maupun daerah wajib menerapkan sistem merit sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dimana kenapa jadi harus diterapkan? Karena dengan menerapkan sistem merit ini, ASN diharapkan dapat mengembangkan potensi diri serta memiliki karir yang jelas dan terstruktur gitu. Nah, dengan karir yang jelas dan terstruktur itu, jadi pengelolaan SDM juga bisa sesuai dengan sasaran organisasi, di mana dalam konteks ini aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama dari organisasi, di mana untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, efisien diperlukan sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Nah, dari situlah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka atau transparan, bebas dari kepentingan individu, politik atau kelompok tertentu. Nah, dibentuknya sistem merit ini itu bisa memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi nih. Nah, itu sistem merit untuk individu. Nah, bagi organisasinya nih, sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip berakhlak, di mana ada prinsip akuntabilitas di dalamnya. Itu tuntutan di dalam sektor publik kita saat ini. Organisasi itu dapat mengarahkan SDM-nya untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sehingga bagi pegawai juga kembali sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Nah, di dalam sistem merit kayak penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain, keputusan didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan uji pertimbangan kualifikasi. Jadi nggak ada lagi nih untuk penggajian, promosi, mutasi itu berdasarkan kedekatan ataupun rasa kasihan. Bagaimana nih penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit harus diterapkan di semua komponen fungsi dalam manajemen ASN, dari perencanaan sampai pemberhentian ASN, di mana semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN itu tercantum dalam pasal 55 tentang manajemen PNS dan pasal 93 mengatur tentang manajemen PPK. Jadi UU ASN harus menerapkan sistem merit ini. Nah, selanjutnya itu aku ada juga belajar tentang mekanisme pengelolaan ASN. Jadi, pengelolaan manajemen ASN ini pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau SDM ya dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan gitu. Di Undang-Undang Nomor 5 pun tentang ASN secara detail menyebutkan tentang pengelolaan pegawai itu baik dari PNS maupun PPK harus disebutkan seperti disebutkan bagian sistem merit. Jadi manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Jadi yang aku pahamin tentang manajemen PNS itu kan mungkin hampir sama dengan manajemen PPK ya. Jadi manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga perlindungan. Sedangkan manajemen PPK itu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media pada kementerian, kesekretariatan daerah, lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah itu dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, terus dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu harus memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK maupun atas inisiatif sendiri. Nah, terus pegawai ASN ini terhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia itu memiliki tujuan yaitu menjaga kode etik, kode profesi, dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Nah, terus yang terakhir nih, untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN yang diselenggarakan secara nasional atau terintegrasi antar instansi pemerintah. Terus, tentang sengketa pegawai ASN itu diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif ini terdiri dari keberatan atau banding administratif gitu. Mungkin untuk hari 2 karena memang banyak mengerjakan tugas gitu dulu yang sepemahaman aku tentang sistem merit dan pengelolaan manajemen ASN. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk mendengarkan learning journal aku. Itu
Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.